لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum Haji Muda, apa kabarnya hari ini? Sudah pada siap untuk berhaji kan? Yuk lengkapi wawasan kamu bersama channel kebanggaan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tidaklah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan segala sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Segala aturan beragama yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bermaksud untuk menyusahkan kita. Justru sebaliknya, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bermaksud untuk keselamatan seluruh umat manusia. Tentunya penetapan aturan ini didasari oleh sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dipadukan dengan kesempurnaan ilmu dan juga kehendak Allah, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi kita sebagai khalifah di muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Kalau aturan yang ditetapkan oleh Allah terasa mengekang, itu disebabkan oleh ketidaksempurnaan ilmu kita dan juga terkadang kita didominasi oleh hawa nafsu. Maka sebenarnya bagi seorang muslim, Islam adalah acuan dari seluruh gerakan hidupnya. Islam memuat segala aturan yang akan mengatur segala sendi kehidupan, mulai dari aturan hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan adanya aturan-aturan ini akan membuat hidup kita lebih teratur, sehingga kita akan lebih cepat untuk sampai ke tujuan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pada serial kali ini kita akan mendengarkan penjelasan ulama mengenai tujuan pokok syariat Islam, di mana tujuan pokok ini akan mengantarkan kita kepada ibadah-ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sebagai jalan menuju keselamatan, karena di dalam Islam ada syariat, ada thariqah, ada suluk. Semuanya artinya sama, yaitu jalan. Jalan menuju kedamaian, menuju keselamatan. Maka inti dari syariat itu diturunkan di bumi bagaimana menjaga 5 hal yang disebut dengan al-khamsah maqasidus syariah, yaitu bagaimana 5 tujuan syariat itu diturunkan di bumi. Pertama, al-hafdhu alal aqidatu shahihah atau al-hafdhu ala din itu sendiri, yaitu menjaga agama supaya tidak bercampur dengan syirik, keyakinan yang lurus, akidah yang benar. Yang kedua adalah bagaimana al-hafdhu ala nafs, yaitu melindungi jiwa supaya semua orang terselamatkan dari segi kehormatan dan dari segi jiwanya, atau menjaga al-hafdhu ala dima, menjaga darah. Yang ketiga adalah al-hafdhu ala akal,
Makanya kalau ada orang yang berbuat sesuatu yang merusak akal, narkoba, mabuk, nggak usah ditanya, pasti itu dilarang. Yang keempat, bagaimana al-habdu ala nasab. Al-habdu ala nasab ini adalah bagaimana menjaga keturunan supaya tidak terjadi rusaknya kinsip atau kekerabatan. Maka di dalam Islam ada mengenal mahram atau muhrim, yaitu kita tidak bisa menikahi yang incest. Nanti ada yang dimahramkan, ada yang muhrim, ada yang bukan. Maka boleh poligami tapi nggak boleh poliandri. Itu kenapa? Karena untuk menjaga nasab. Karena kalau poliandri nanti akan merusak nasab. Dan yang terakhir adalah al-habdu alal mal, yaitu menjaga atas harta. Maka nggak boleh rentenir, nggak boleh mencuri, ada hak pribadi, hak-hak sosial yang harus ditunaikan. Semuanya itu terangkum di dalam 5 rukun Islam kita. Bagaimana orang mulai dari syahadat. Syahadat adalah bagaimana pintu supaya kita terjaga keimanan kita dan keislaman kita. Kemudian sholat adalah ibadah, bagaimana kita menjaga bukan sekedar bagaimana dia gerakannya saja, tetapi adalah bentuk komunikasi yang rutin kepada Allah. Yang ketiga diperlukan zakat, karena zakat adalah ibadah sosial. Ada juga dia di syahadat, sholat, puasa, itu untuk pengendalian nafsu. Karena itu disebut dengan ibadah tarkiyah. Kalau tadi adalah ibadah maliyah, yang kedua badaniyah atau jasadiyah, tapi juga ada ibadah yang kumpulan antara jasadiyah dan maliyah. Ada tarkiyah, ada jasadiyah. Dan itu terkumpul di dalam haji. Inilah kenapa haji menjadi puncaknya ibadah, karena di situ ada ibadah maliyah, diperlukan harta. Di situ ada ibadah badaniyah karena perlu fisik yang kuat. Artinya bagaimana fisik kita dijaga afiahnya, kekuatan kita dan kesehatan kita. Dan yang ketiga ada tarkiyah karena ada larangan-larangan. La rafasa, wala jidal, wala fusuk. Selama berhaji tidak boleh kita ini membuat satu kerusakan, mengganggu binatang dan yang lain-lain. Ngomong-ngomong yang jorok saja nggak boleh, apalagi ada pertengkaran. Maka inilah kenapa disyariatkan haji, karena itu menjadikan satu puncak dari semua ibadah-ibadah yang ada. Setelah rukun iman kita ada, maka prakteknya bagaimana rukun Islam kita jalankan, dan semuanya bermuara kepada haji. Haji di situ ada ibadah yang dikumpulkan. Harta, jiwa, bahkan nafsu kita terkendali, karena sholat itu intinya ada pada haji. Nanti haji ada ibadah sholat, di dalam haji ada ibadah puasa karena dia menahan diri, ibadah zakat karena mengeluarkan harta, bahkan membayar dam untuk orang-orang yang tidak mampu, bagi orang-orang yang hajinya tamattu atau pelanggaran-pelanggaran dari rukun-rukun dan wajibnya haji. Inilah kenapa haji menjadi sesuatu yang sangat diutamakan di dalam rukun Islam dan menyempurnakan keislaman kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan mengenai rukun Islam. Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima bertujuan agar seseorang lebih mengenal kuasa Tuhannya, sehingga agama kita akan semakin terpelihara. Oleh karena itu, pastikan kamu terus berada di channel ini ya, untuk mengupas lebih lanjut mengenai ibadah haji dan bersiap menunaikan panggilan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.